I just had to let you know you're. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai praktikum pemeriksaan tekanan darah dan elektrokardiogram atau EKG yang merupakan parameter penting dalam evaluasi fungsi sistem kardiovaskular. Praktikum ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dan perekaman EKG pada hewan uji, serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Pemeriksaan tekanan darah digunakan untuk mengetahui kemampuan jantung dalam memompa darah serta resistensi pembuluh darah. Sedangkan EKG digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung yang berkaitan dengan siklus kontraksi dan relaksasi. Prinsip pemeriksaan tekanan darah dilakukan dengan mengukur tekanan sistolik dan diastolik. Sedangkan prinsip EKG didasarkan pada perekaman aktivitas listrik jantung melalui elektroda yang menghasilkan gelombang T. Kompleks QRS dan gelombang T yang kemudian dianalisis untuk menilai kondisi jantung. Pada tahap pertama, yang paling penting sebelum kita mulai adalah sterilisasi area kerja. Pastikan meja praktikum benar-benar bersih dan bebas dari perangkat elektronik lain, seperti handphone, stop kontak, atau kabel terminal. Ini penting banget untuk menghindari gangguan interferensi listrik yang bisa bikin grafik EKG kita berantakan saat perekaman. Setelah area kerja siap, kita beralih ke persiapan software. Di sini, kita menggunakan aplikasi bernama SariaPlot, karena perangkat EKG-nya sudah berbasis wireless atau nirkabel. Kita cukup menekan tombol refresh saja di aplikasi sampai alatnya terhubung secara otomatis ke saluran yang sesuai. Sebelum mulai merekam sinyal, jangan lupa tentukan folder penyimpanan dulu ya. Seluruh data hasil rekaman ini wajib disimpan dalam format .csv. Format ini dipakai supaya kita bisa lebih mudah membuka dan mengolah datanya menggunakan Microsoft Excel. Tahap berikutnya adalah pengondisian hewan uji. Di sini, tikus diinduksi menggunakan kloroform sampai kondisinya pingsan atau setengah sadar. Sambil menunggu biusnya bekerja, siapkan krim EKG khusus, lalu oleskan secara merata pada keempat telapak kaki tikus. Krim ini berfungsi sebagai konduktor untuk memperkuat hantaran sinyal listrik dari tubuh tikus ke sensor. Begitu tikusnya sudah pingsan sempurna, posisikan keempat telapak kakinya tepat di atas plat-plat besi sensor. Ketika grafik sinyalnya mulai muncul di monitor, perekaman dan pengiriman data bisa langsung dimulai. Lakukan pengambilan data sebanyak 5 kali untuk setiap sampel sebagai pembanding sekaligus cadangan. Memasuki tahap akhir, kita akan mengolah data mentah tadi menggunakan Python versi 3.12. Langkah pertama, buka Windows Command Prompt, lalu gunakan perintah cd untuk mengarahkan terminal ke folder tempat file data kita disimpan. Setelah itu, jalankan perintah Python -m notebook untuk masuk ke Jupyter Notebook. Di dalam Jupyter Notebook, kita tinggal buka skrip pengolah data yang sudah ada, lalu sesuaikan nama file di dalam kode dengan nama file kelompok kita. Begitu di-run, program akan langsung menampilkan grafik EKG secara otomatis, lengkap dengan tanda merah di setiap puncak gelombangnya. Nilai heart rate atau detak jantungnya juga langsung keluar tanpa perlu kita hitung manual. Sebagai catatan penting, pastikan posisi kaki tikus pada plat besi jangan sampai bergeser ya, supaya grafiknya konsisten, menghadap ke atas dan tidak cacat. Kali ini, kita akan membahas prosedur pengujian tekanan darah non-invasif pada tikus menggunakan sistem kode dari Kane Scientific. Langkah pertama, buka aplikasi Kane Scientific di komputer. Lalu, pilih menu eksperimen wizard
Untuk membuat pengaturan eksperimen baru, di sini kita perlu mengisi beberapa data identitas, seperti nama eksperimen, misalnya tikus 1 KG6. Setelah itu, kita atur parameter pengujiannya. Konfigurasinya adalah isi acclimation cycles atau siklus aklimatisasi sebanyak 5. Number of set 1, cycles per set 10, dan deflation time selama 15 detik. Terakhir, tinggal pilih hewan uji tikus yang sesuai dari daftar pool yang ada di sistem. Tahap kedua adalah menyiapkan tikus dan alat penahannya atau restrainer. Di sini kita menggunakan restrainer akrilik transparan supaya posisi tikus bisa tetap stabil selama pengujian. Keluarkan tikus dari kandang secara hati-hati, lalu masukkan ke dalam tabung dengan posisi kepala menghadap ke depan, atau ke bagian tabung yang mengecil. Jangan lupa sesuaikan penutup belakang tabungnya. Pastikan posisi pas agar tikus tidak terlalu banyak bergerak, tapi tetap merasa nyaman, dengan kondisi ekor menjulur keluar melalui celah yang sudah tersedia. Selanjutnya adalah proses pemanasan atau warming. Letakkan restrainer yang sudah berisi tikus tadi di atas bantalan pemanas atau heating pad. Tahap ini sangat penting karena sistem Koda membutuhkan suhu ekor tikus yang hangat, idealnya sekitar 32-35 derajat Celcius. Suhu hangat ini berguna untuk memperlebar pembuluh darah di ekor, sehingga denyut nadi bisa terdeteksi dengan jelas oleh sensor. Nah, supaya tikusnya tidak stres dan suhu tubuhnya tetap terjaga, kita bisa menutup bagian atas tabung menggunakan kain gelap. Langkah ketiga adalah pemasangan cuff pada ekor tikus. Ada 2 jenis cuff yang harus kita pasang di sini. Yang pertama adalah O-cuff atau occlusion cuff. Fungsinya untuk membendung aliran darah sementara. Tepat di belakangnya, kita pasang VPR cuff atau volume pressure recording cuff yang berfungsi merekam perubahan volume darah di ekor. Pastikan kedua cuff ini terpasang dengan benar dan stabil di bagian pangkal ekor agar sensornya bisa bekerja dengan akurat. Setelah semua persiapan selesai, langsung saja klik tombol Start pada aplikasi untuk memulai siklus pengukuran otomatis. Sistem akan memompa dan mengempiskan cuff secara berulang sesuai dengan jumlah siklus yang sudah kita atur di awal tadi. Saat proses ini berjalan, data tekanan darah mulai dari sistolik, diastolik, nilai rata-rata atau mean, hingga detak jantung tikus akan langsung muncul secara real-time di layar monitor dalam bentuk grafik dan angka. Data pun siap untuk disimpan. Itu dia seluruh rangkaian pengujian tekanan darah dengan sistem Koda. Berdasarkan hasil praktikum menggunakan alat Koda, diperoleh data tekanan darah pada hewan uji tikus yang meliputi tekanan sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure atau MAP dari tabel hasil pengukuran. Terlihat bahwa nilai tekanan darah mengalami variasi pada setiap siklus pengukuran. Pada beberapa siklus awal, diperoleh nilai tekanan sistolik yang cukup tinggi, yaitu sekitar 190-220 mmHg, dengan tekanan diastolik berkisar antara 30-147 mmHg. Namun, pada siklus berikutnya, nilai tekanan darah cenderung menurun dan lebih stabil, dengan tekanan sistolik berada pada kisaran 52-64 mmHg, dan tekanan diastolik sekitar 31-37 mmHg. Nilai mean arterial pressure atau MAP juga menunjukkan pola penurunan yang mengikuti perubahan tekanan sistolik dan diastolik, dari nilai awal yang cukup tinggi hingga mencapai kisaran yang lebih rendah dan stabil. Selain itu,
Parameter lain seperti flow dan volume juga mengalami variasi, namun tetap menunjukkan kecenderungan penurunan seiring waktu pengukuran. Pada tampilan grafik, terlihat kurva tekanan yang menurun secara bertahap, yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi hewan uji yang semakin rileks atau efek dari prosedur anestesi selama praktikum. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah sehingga nilai yang diperoleh menjadi lebih rendah pada siklus akhir. Selain itu, terdapat keterangan status too short pada hasil akhir yang menunjukkan bahwa durasi pengambilan data mungkin belum cukup optimal untuk menghasilkan data yang benar-benar stabil dan akurat. Faktor lain seperti pergerakan hewan, posisi mindset, serta sensitivitas alat juga dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan tekanan darah menggunakan KODA menunjukkan adanya variasi nilai antar siklus dengan kecenderungan penurunan menuju kondisi yang lebih stabil. Data ini masih dapat digunakan untuk analisis, namun perlu diperhatikan adanya faktor-faktor teknis yang dapat mempengaruhi akurasi hasil, sehingga diperlukan pengulangan atau perbaikan metode untuk mendapatkan data yang lebih konsisten. Hasil pemeriksaan EKG. Berdasarkan hasil praktikum, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG diperoleh grafik sinyal EKG yang menunjukkan pola gelombang khas aktivitas listrik jantung. Pada grafik terlihat adanya puncak-puncak tajam yang merupakan air peak yang menandakan terjadinya depolarisasi ventrikal. Puncak R ini menunjukkan secara periodik dan relatif teratur yang menunjukkan irama jantung masih dalam kondisi ritmis. Selain itu, pada grafik juga ditampilkan sinyal PPG atau fotopletismografi yang telah dihaluskan, serta titik foot PPG yang digunakan untuk analisis lanjutan seperti perhitungan pulse wave velocity atau PWV. Hubungan antara air peak pada EKG dan foot pada PPG menunjukkan adanya jeda waktu atau delay yang merepresentasikan waktu rambat gelombang nadi dari jantung ke perifer. Dari data numerik yang diperoleh, jumlah air peak yang terdeteksi cukup konsisten pada tiap segmen data, sehingga dapat digunakan untuk menghitung denyut jantung atau heart rate pada beberapa data. Nilai heart rate yang diperoleh cukup tinggi, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor kondisi hewan uji, aktivitas, atau adanya noise pada sinyal. Selain itu, terdapat beberapa nilai NaN atau not a number pada perhitungan selang waktu DT yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendeteksian sinyal PPG secara akurat pada beberapa titik. Perhitungan pulse wave velocity atau PWV hanya berhasil pada sebagian data yang ditunjukkan dengan nilai tertentu, sedangkan pada data lain tidak diperoleh nilai karena kurangnya pasangan data antara air peak dan PPG foot. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan sinyal, kesalahan deteksi titik, atau kualitas data yang kurang optimal. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan EKG menunjukkan bahwa sinyal listrik jantung dapat direkam dengan baik dan menampilkan pola yang sesuai dengan teori, yaitu adanya gelombang periodik dengan puncak R yang dominan. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam analisis lanjutan seperti perhitungan PWV, akibat noise dan ketidaksempurnaan deteksi sinyal. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan sinyal yang lebih baik untuk meningkatkan akurasi hasil analisis.